Halo Rider, bertemu kembali dengan channel Suka Baca. Kali ini kami akan membahas tentang movie news. Film yang akan kami bahas kali ini tentang film klasik samurai Jepang yang epik. Saat ini kalian pasti sudah menunggu film Samurai X The Final keluar kan? Sebelumnya kalian update dulu film-film klasik samurai Jepang ini sebelum menonton Samurai X. Pastinya ini film bisa jadi lebih bagus dari segi ceritanya. Tidak usah berlama-lama, mari kita bahas filmnya satu persatu. Sejak HBO Max diluncurkan, layanan streaming telah melakukan banyak hal untuk menjadikannya salah satu sumber hiburan televisi dan film online terlengkap. Sementara sebagian besar pembicaraan berpusat di sekitar DC Universe, film Warner Bros dan HBO eksklusif, masih banyak lagi yang bisa dinikmati, termasuk banyak pilihan film yang sebelumnya hanya tersedia di Criterion Collection. Bagi mereka yang menyukai bioskop Jepang, ada banyak pilihan film samurai. Ini termasuk beberapa film klasik luar biasa yang harus dicari oleh siapapun yang menyukai film epik Jepang. Pertama adalah film The Hidden Fortress. Film Akira Kurosawa 1958 The Hidden Fortress menjadi film yang mempengaruhi salah satu waralaba film paling sukses dalam sejarah. Berdasarkan Hero's Journey klasik, benteng tersembunyi memengaruhi George Lucas ketika dia membuat Star Wars. Alur cerita memiliki paralel yang kuat. The Hidden Fortress mengikuti dua petani, Minoru Chiaki dan Kamatari Fujiwara, yang ingin bergabung dengan klan Yamana dalam pertempuran. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan seorang jenderal hebat, Toshiro Mifune, yang berjanji untuk membantu mengangkut seorang putri, Misa Uehara, ke sisa-sisa emas keluarganya. Film ini juga memiliki humor yang kuat, yang tidak selalu ada di film samurai, berkat penampilan para petani. Kedua adalah film Lady Snowblood. Lady Snowblood dirilis pada tahun 1973 dan didasarkan pada manga dengan nama yang sama. Ini adalah kisah balas dendam, dengan seorang wanita bernama Sayo yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah membunuh seorang pria yang bertanggung jawab atas pembunuhan suami dan putranya. Namun, dia punya rencana untuk membalas dendam terhadap rekan konspiratornya. Dia akhirnya memiliki bayi di penjara yang tumbuh menjadi mesin perang, membalas dendam terhadap 3 pembunuh lainnya yang tetap bebas. Yuki, Meiko Kaji, tumbuh menjadi seorang pembunuh dan kemudian berusaha menemukan 3 pembunuh yang menghancurkan kehidupan ibunya. Ada juga sequel di HBO Max berjudul Lady Snowblood, Love Song of Vengeance. Film-film ini sangat berpengaruh pada Quentin Tarantino dan duologi samurai Kill Bill. Ketiga adalah film The Lone Wolf and Cub series, 6 film. Lone Wolf and Cub adalah serangkaian film yang berfokus pada seorang samurai tunggal dan anak kecil yang dia asuh. Seri Star Wars baru-baru ini, The Mandalorian, adalah penghormatan untuk seri samurai klasik Jepang ini. HBO Max memiliki ke-6 film Lone Wolf dan Cub berdasarkan manga oleh Kazuo Koike dan Goseki Kojima. Film pertama yang dirilis pada tahun 1972 adalah Lone Wolf and Cub, Sword of Vengeance, yang dibuka dengan Algojo yang dipermalukan Ogami Ito berjalan di pedesaan dengan putranya yang berusia 3 tahun di dalam gerobak, mencari orang-orang yang membutuhkan layanan khususnya. Ke-6 film tersebut semuanya dibuat dalam kurun waktu 3 tahun, tahun 1972 sampai tahun 1974. Keempat adalah film Rashomon. Rashomon adalah film Akira Kurosawa lainnya dan menggunakan teknik yang telah dicoba ditiru oleh banyak film selama bertahun-tahun. Film dibuka dengan penebang kayu dan pendeta yang beristirahat selama hujan badai ketika orang biasa bergabung dengan mereka, dan mereka berbagi kisah tentang pembunuhan. Film ini mengungkapkan apa yang terjadi dari sudut pandang yang berbeda. Cerita diceritakan kembali beberapa kali, dengan sedikit perbedaan berdasarkan siapa yang menceritakannya. Pada akhirnya, kebenaran tidak pernah terungkap sepenuhnya, dengan semua orang berbohong pada titik-titik tertentu untuk melindungi diri mereka sendiri. Rashomon memenangkan Golden Lion di Festival Film Venesia dan menerima penghargaan kehormatan untuk film berbahasa asing yang luar biasa di Oscar. Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan ragu-ragu untuk smash tombol like dan subscribe channel Suka Baca ini. Ingat, klik tombol subscribe itu gak bikin kalian kurus. Kelima adalah film Samurai Trilogy.
Disutradarai oleh Hiroshi Inagaki, Samurai Trilogy adalah 3 film yang dirilis pada tahun 1954, 1955, dan 1956, yang didasarkan pada novel Musashi oleh Eiki Yoshikawa. Novel ini mengikuti kehidupan pendekar pedang legendaris Jepang di kehidupan nyata Miyamoto Musashi, dimulai setelah pertempuran Sekigahara dan melalui perseteruan samurai dan membimbing prajurit muda dan menemukan romansanya. Dikenal karena ilmu pedang bermata dua, trilogi ini mengikuti karirnya dari seorang prajurit muda yang kurang ajar menjadi seorang prajurit samurai yang bijaksana dan lebih tua. Toshiro Mifune, yang membintangi The Hidden Fortress, berperan sebagai Musashi. Film pertama memenangkan Academy Award untuk film berbahasa asing terbaik. Keenam adalah film Seven Samurai. Bisa dibilang, film samurai paling terkenal dan paling dicintai sepanjang masa adalah Seven Samurai. Ini adalah mahakarya Akira Kurosawa yang menceritakan kisah 7 prajurit Ronin yang bersatu untuk melindungi desa petani dari bandit. Pada saat dirilis, itu adalah film termahal yang pernah dibuat di Jepang dan akhirnya memenangkan Silver Lion di Cannes sambil meraih sepasang nominasi Oscar. Film itu, yang dibuat seperti film western Amerika, kemudian dibuat ulang sebagai film barat oleh John Sturges, dinamai The Magnificent Seven. Ketujuh adalah film Yojimbo. Yojimbo adalah film Akira Kurosawa lainnya, dan satu lagi dengan cerita yang akrab bagi penggemar film Amerika. Toshiro Mifune kembali lagi sebagai Ronin yang tiba di kota kecil di mana 2 gembong narkoba bersaing untuk mendapatkan kendali. Masing-masing Raja Obat Bius mencoba mempekerjakan Kuwabatake Sanjuro bekerja untuk mereka, dan dia mendapat ide bagus untuk bermain melawan satu sama lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan menyelamatkan kota dalam prosesnya. Ada juga sequel filmnya, berjudul Sanjuro, tetapi tidak tersedia di HBO Max. Film ini sangat berpengaruh, dengan beberapa film Amerika yang membuat ulang ceritanya dengan sedikit perubahan, dari klasik A Fistful of Dollars oleh Sergio Leone dan dibintangi oleh Clint Eastwood hingga film Bruce Willis 1996 Last Man Standing. Terakhir adalah film Ugetsu. Hanya karena film adalah film samurai tidak berarti harus menjadi film aksi. Bagi siapapun yang menginginkan film samurai yang sangat berbeda dari apapun di luar sana, film horor Jepang tahun 1953 Ugetsu cocok untuk itu. Ini adalah kisah hantu yang menampilkan seorang pembuat tembikar bernama Genjuro di zaman Sengoku, ditemani oleh seorang pria bernama Tobei, yang memiliki cita-cita tinggi untuk menjadi seorang samurai. Genjuro mengabaikan peringatan untuk menghasilkan keuntungan di saat pergolakan, dan hal itu membawa malapetaka bagi semua orang yang dia cintai. Ketika Genjuro dan Tobei terlibat dalam perang, mereka menyadari salah satu dari mereka tidak akan pernah kembali ke rumah, dan mungkin tidak akan menyukai apa yang menunggunya. Itulah review singkat dari 8 film samurai klasik Jepang yang wajib kalian tonton. Jangan lupa untuk klik subscribe channel Suka Baca dan beri komentar pada video ini. Aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.